Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Titik. Jangan kau tambah, jangan kau kurang. Ya, jadi orang di luar Yesus mutlak binasa, mati. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Bagaimana teologi Kristen memandang doktrin eskatologi? Itu menurut Kak Elia gimana ya? Ya, gimana Timothy? Eskatologi, silakan. Eskatologi apa ya? Eklesia ya, terkait gereja. Betul nggak? Zaman. Oh. Eklesiologi itu gereja. Kalau eskatologi akhir zaman kalau nggak salah itu. Oh ya, kalau eklesiologi beda dengan eskatologi ya. Eskatologi tentang akhir zaman. Ya. Apa yang dipertanyakan dalam hal itu? Jangan terlalu umum, Pak, yang spesifik. Doktrinnya maksudnya itu di Alkitab kan mengajarkan di kitab Wahyu kalau nggak salah itu, kalau secara harafiah saya belum mencoba melakukan studi hermeneutik di kitab Wahyu itu, ada yang mengatakan kalau manusia itu yang masuk surga sekitar 1440 berapa gitu. 140.000 orang. Itu maksud saya. Nah, terus apakah manusia-manusia lainnya itu akan dimusnahkan? Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan kalau memang hal itu benar-benar terjadi, berarti Tuhan jahat dong. Nah, seperti itu. Ya, itu hanya kesimpulan yang dipakai, sebenarnya terinspirasi dari saksi Yehova juga ya, karena tadi juga sempat menyinggung saksi Yehova. Tapi dia tidak melihat, baca ayat selanjutnya dikatakan aku melihat serumpunan orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu berbeda loh kubunya dengan 1444 orang itu. Kenapa? Karena yang dikaitkan hal itu adalah keturunan dari 12 suku Israel. Mereka adalah orang yang diutamakan. Kenapa? Dalam Matius 15 dikatakan bahwa aku datang untuk bangsa Israel. Tapi Allah juga menjanjikan, Yesus Kristus dalam Yohanes 10 ayat 17, masih ada juga domba-domba yang bukan dari kerumbulan kandang ini, akan kubawa menjadi satu kandang dengan mereka. Itu adalah tipologi di mana orang-orang di luar bangsa Israel mendapat jaminan keselamatan juga. Jadi membaca kitab Wahyu jangan cuma satu ayat, baca lagi ayat lainnya. Itu sih yang bisa saya tambahkan. Ya, di ayat 9 ya. Dikatakan begini. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba. Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka sujud di hadapan tahta itu. Mereka menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian, kemuliaan, dan hikmat, syukur, dan hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Aku berkata kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang malam di bait sucinya.
Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Jadi jangan lupa Pak, baca semua. Ya, pasal 7 ayat 1-8 itu tentang Israel yang dikutip dan diambil dari seluruh penjuru bumi untuk dikumpulkan dalam mengambil bagian dan persekutuan abadi dari perjanjian lama. Dan di dalam ayat 9 sampai berikutnya itu tentang orang-orang di luar orang-orang Yahudi. Itulah kita. Orang dari orang Batak, orang Dayak, orang Aceh, orang Sunda, orang Jawa, Papua, Ambon, ya, bahasa Indonesia yang berbahasa Melayu, yang berbahasa Inggris, Portugis, bangsa Cina, bangsa Eropa, bangsa Asia, dan lain-lain. Itu semua dikumpulkan, goyim itu loh, ya, di luar bangsa Israel. Itu yang masuk kepada kerajaan itu. Makanya tadi kan Tuhan Yesus berkata, ada domba-dombaku yang lain yang akan kujadikan satu kawanan dengan mereka, di dalam Matius 7 ya, atau Matius Yohanes 10 Kak. Kalau nggak salah Yohanes 10 ayat 16. Ya, Yohanes 10 ayat 16. Ada domba-dombaku yang lain. Gitu ya. Jadi semua masuk penuh yang di dalam Kristus. Gitu Pak. Berarti itu apa namanya, dalam karya penyaliban Tuhan Yesus itu karya keselamatannya berlaku untuk semua ciptaannya ya. Terus saya boleh bertanya lagi nggak? Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat? Apakah dia juga diselamatkan? Binasa. Dosanya akan membuat dia mengalami binasa, mutlak binasa. Ya. Dia, orang yang menolak Yesus adalah orang yang sombong, orang yang merasa dia mampu dengan usahanya sendiri. Ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan selain di dalam nama Dia. Jadi kalau kita tidak mengambil bagian di dalam nama Dia dengan percaya dan submit to Christ melalui iman dan pembuktian iman melalui buah-buahnya, binasa. Nggak ada ya, ini begono nggak ada, binasa. Karena yang membuat mereka binasa itu bukan karena tolak Yesus, tapi dosa mereka sendiri yang membuat mereka mengalami kebinasaan. Dosa itu yang membuat mereka buat apa? Nah, makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu ucapan Yesus. Akibat ketidakpercayaan itu adalah mati. Itu Yesus sendiri yang ngomong, bukan saya. Ya. Bukan malaikat, bukan si Timothy. Ya. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Titik. Jangan kau tambah, jangan kau kurang. Ya, jadi orang di luar Yesus mutlak binasa, mati. Gitu, Pak. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu
akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah, maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta, maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.